guys, how are you this time? I hope you are always healthy all the time. Ladies and gentlemen, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, adik-adikku pelajar, adik-adikku mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari pronoun atau kata ganti. Pronoun dalam bahasa Inggris itu ada 5 macam, ada 5 jenis. But beforehand, let me tell you the definition of pronoun. Jadi, sebelum saya menjelaskan 5 jenis pronoun itu, izinkan saya akan menjelaskan definisi dari kata pronoun, yaitu kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan nama orang, nama hewan, dan nama benda. Contoh di tabel ini, di kolom pertama ini nama orang, nama benda atau hewan, kemudian kata gantinya di kolom kedua. Contoh John. Nah, John di sini kan nama orang laki-laki. Kata gantinya apa? He. Sarah, perempuan. Kata gantinya she. Kalau lebih dari dua jumlahnya, baik orang, benda atau hewan, kata gantinya semuanya they. Jadi they ini bukan hanya untuk orang, tetapi juga untuk benda dan hewan. Ketika orang, benda dan hewannya itu lebih dari satu, maka kata gantinya they. Jadi sekali lagi, they ini bukan hanya untuk orang, tetapi juga untuk benda dan hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian contoh yang selanjutnya dog. Dog adalah hewan, maka kata gantinya untuk dog eat. Cat contohnya tidak eat lagi. Begitu dia lebih dari satu hewannya, contohnya dog and cat, kata gantinya they. Begitu juga dengan benda, contohnya book, kata gantinya eat, ya. Book kata gantinya eat. Pen kata gantinya eat. Book and pen. Nah, di sini jumlah bendanya lebih dari satu, maka kata gantinya adalah they. Ya, itu adik-adikku ya. Selanjutnya, adik-adikku mahasiswa, adik-adikku pelajar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan menjelaskan berapa jenis atau berapa tipe kata ganti. Di sini saya tulis there are 5 kinds of pronoun. There are 5 kinds of pronouns. Ada 5 jenis kata ganti. Jenisnya, bukan jumlahnya. Yaitu yang pertama apa? SP, OP, PA, PP, RP. Atau kalau kita pronouncekan dalam bahasa Inggrisnya SP, OP, PA, double P, RP. Singkatan apa dari SP? Nanti kita jelaskan di tayangan di slide di bawah ini ya. Jadi kita uraikan dulu apa-apa yang disebut SP. SP itu ada yang namanya I, you, we, they, he, she, it. Nah, SP ini subjek pronoun, ini singkatan dari subjek pronoun ya. Ketika kita rubah menjadi OP atau objek pronoun, maka I-nya berubah jadi me. You tetap you, we jadi us, they jadi them, he jadi him, she jadi her, it tetap it. Nah, itu kalau SP dan OP. Kemudian ketika SP ini kita rubah jadi PA, maka I jadi my, you jadi your, we jadi our, they jadi their, he jadi his, she jadi her, it jadi is. Begitu juga kalau kita kelompokkan ke dalam PP atau possessive pronoun. Possessive pronoun ketika subjeknya I, maka dia berubah jadi mine, you yours, we ours, they theirs, he his, she her, it
tidak ada ya untuk PP. Kemudian kolom RP itu singkatan dari reflexive pronoun ya, reflexive pronoun. Maka apa? Kalau subjeknya SP-nya I, refleksifnya myself. You jadi yourself atau yourselves. Yourself atau yourselves. Kemudian we jadi ourselves. They jadi themselves. Themselves. He himself, she herself, it itself. Nah, di sini adik-adik lihat di kolom RP ini atau RP ini ya. Ada yang menggunakan self akhiran F, ada yang menggunakan selves akhiran VES. Apa bedanya? Bedanya kalau yang berakhiran huruf F atau self itu artinya jumlah orangnya satu atau jumlahnya bendanya satu. Kalau kita lihat myself, artinya apa? Diri saya sendiri. Saya berapa orang? Satu. My. Yourself atau yourself, apa artinya? Diri kamu sendiri, ya, diri kamu sendiri. Nah, kamu di sini kan dua pengertian, bisa kamu satu orang, bisa kamu lebih dari satu orang. Misalnya gini, kamu sekalian harus pergi ke sana. Artinya berapa orang kamu di sini? Artinya kan lebih dari satu. Nah, ketika kamunya lebih dari satu, maka dia gunakan yourselves. Ketika kamunya satu, jumlahnya satu, pakai yourself. Nah, kalau we ya, kalau we ourselves, namanya kami tidak pernah satu orang ya. Kami itu lebih dari satu. Makanya dia pakai ourselves, tidak pakai self. Kemudian mereka juga they. RP-nya atau reflexive pronoun-nya themselves ya. Jumlahnya juga yang namanya mereka tidak pernah satu, pasti lebih dari satu. He dia laki-laki, RP-nya himself, jumlahnya satu orang. Kemudian she herself, it itself, semuanya satu. Jadi kesimpulan, kalau selves akhiran S, jumlahnya lebih dari satu orang. Yourself pakai F, jumlahnya satu orang. Nah itu. Kemudian kita jelaskan singkatannya. Pronoun definition. SP tadi singkatan dari apa adikku? Sub SP itu singkatan dari subject pronoun. OP object pronoun. Pronoun itu kata ganti, subject itu artinya pelaku. Ingat kan ya? Subject itu artinya pelaku. Objek itu artinya apa? Objek itu artinya sasaran atau yang menderita atau yang dikenai sasaran. Misalnya, saya akan men-shooting pemandangan. Objeknya adalah pemandangan. Jadi objek itu sasaran. Subjek itu pelaku, objek itu kadang diterjemahkan orang penderita atau yang menerima perbuatan dari kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi singkatnya, subjek itu pelaku, objek itu adalah sasaran. Nah, biasanya subjek itu di awal, objek itu diletakkan setelah kata kerja. Kemudian yang kolom selanjutnya PA atau PA ya, singkatan dari apa? Possessive adjective. Apa itu possessive adik-adikku? Possessive itu artinya kata kepunyaan. Kata kepunyaan. Adjective itu artinya kata sifat. Jadi possessive adjective artinya kata ganti kepunyaan yang berfungsi sebagai kata sifat. Selanjutnya PP, possessive pronoun, kata ganti kepunyaan possessive yang berfungsi sebagai pronoun atau yang berfungsi sebagai kata ganti. Apa beda kata sifat dengan kata ganti? Kata sifat itu ya, kalau kita definisikan, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan kondisi kata benda. Kata yang menjelaskan kondisi kata benda. Kata yang menjelaskan keadaan kata benda. Misalnya pena. Bagaimana keadaan pena ini? Yang pertama, pena ini murah harganya. Kedua, bentuknya panjang. Ketiga, bisa dibilang jelek, bukan bagus ya. Karena ini pena saya bilang jelek. Jadi pena ini murah, panjang, jelek.
Ya, kalau pena orang lain saya bilang pena bagus ya. Ini karena pena saya sendiri, saya bilang jelek. Kalau saya bilang bagus, nanti adik-adik bilang saya sombong ya. Padahal penanya jelek. Nah, penanya satu, bendanya satu. Sifatnya banyak, satu panjang, dua jelek, ketiga murah. Baik jelek, panjang maupun murah itu menjelaskan pena. Jadi jelek, panjang, murah itu kata sifat. Pena itu kata benda. Ya. Jadi kata benda sifatnya 3 di sini. Yaitu panjang, harganya murah, dan kondisinya jelek. Pena jelek, murah, panjang. Nah, itu. Jadi dengan kata lain, saya ulang sekali lagi ya. Kata sifat itu atau adjektif itu ya, adjektif atau kata sifat, kata yang menerangkan kondisi benda atau keadaan benda. Beda dengan kata ganti ya adik-adik ya. Kata ganti pronoun. Kata ganti itu ialah kata yang menggantikan nama orang atau nama benda atau nama hewan. Seperti definisi yang kita di atas tadi. Nah, pronoun adalah kata yang menggantikan nama orang atau nama hewan atau nama benda. Kan beda kan? Namanya John, gantinya kita ganti dengan kata ganti. Apa? Karena dia laki-laki, he. Namanya Siti, karena dia perempuan, kita ganti dengan kata ganti. Siti kita ganti dengan she, dia perempuan. Kucing kita ganti dengan kata ganti. Karena kucingnya satu, kita ganti dengan it. Nah, ketika nama orang, nama benda atau nama hewan lebih dari satu, semuanya kata gantinya they. Ya, kalau jumlahnya lebih dari satu. Jadi they itu bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk benda dan hewan. Itu kata ganti deh ya. Nah, kembali ke kata PA tadi. Jadi PA tadi possessive adjective, kata ganti kepunyaan yang berfungsi sebagai kata sifat. PP kata ganti kepunyaan yang berfungsi sebagai kata ganti. Itu perbedaannya. Perbedaan selanjutnya apa? PA ini selalu diikuti oleh benda. Ya, selalu diikuti oleh benda. Nah, nanti kita kasih contoh ya. Saya ulang sebelumnya, kata ganti PA itu selalu diikuti benda. Nanti kita kasih contoh. PA selalu diikuti benda, PP tidak diikuti benda. Itu bedanya, beda pemakaiannya. PA selalu diikuti benda, PP berdiri sendiri atau tidak diikuti oleh benda. Kemudian refleksi pronoun. Refleksi pronoun, refleksi itu artinya yang mencerminkan. Refleksif yang mencerminkan. Pronoun kata ganti. Jadi refleksif pronoun artinya kata ganti yang mencerminkan. Mencerminkan apa? Mencerminkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan yang dilakukan dalam kalimat itu dilakukan oleh subjek itu sendiri. Saya ulangi ya. Refleksi pronoun artinya kata ganti yang mencerminkan. Mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa pekerjaan yang ada di dalam kalimat tersebut dilakukan oleh oleh subjek itu sendiri, bukan oleh orang lain. Contoh, saya sendiri yang mengerjakan PR itu. Subjeknya saya. Ya. Objeknya PR, pekerjaan rumah. Kata kerjanya mengerjakan. Saya sendiri yang mengerjakan PR itu. Nah, untuk menyatakan sendiri sini, untuk menyatakan bahwa PR itu dikerjakan oleh saya sendiri, maka di sini digunakan reflexive pronoun. Karena subjeknya I, maka reflexive noun-nya apa? Myself. Jadi kalimatnya berbunyi I myself do my homework. Atau kita letakkan di akhir boleh I do the homework by myself. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Nah, kita contohkan dulu yang SP dan OP adik-adikku ya. Examples of how to use pronoun. Contoh-contoh bagaimana cara menggunakan pronoun. Di sini nomor 1 ini contoh penggunaan SP dan OP. Nah, adik-adikku lihat di sini ya. Subjeknya I, karena dia sebagai subjek maka gunakan kolom subjek. Nah, di sini ya. Nah, karena dia
sebagai subjek pronoun maka gunakan I. Begitu selanjutnya. I invite them. Saya mengundang mereka untuk menghadiri, to attend the meeting in time. Apa in time itu tadi? Apa yang beda in time dengan on time? In time itu artinya datang sebelum waktunya. Jadi ketika rapat itu diadakan jam 12 tepat, adik-adikku hadir sebelum jam 12 tepat. Misalnya jam 11:45 menit atau 11:50 menit. Berarti adik-adik itu datang sebelum jam 12. Rapat itu tepat dimulai jam 12. Artinya itu adik-adik itu datangnya in time, sebelum waktunya. Kalau on time, tepat waktunya. Rapat itu dimulai jam 12, adik datang jam 12, berarti adik-adik itu datang on time. Itu bedanya ya. Kemudian kembali ke pronoun. Pronoun tadi ya. Karena dia memakai subjek, maka dia I. Kemudian them di sini kenapa pakai them tidak they? Karena dia fungsinya sebagai objek. Sekarang bagaimana kalau kalimat nomor 1 kita balikan? Merekanya kita jadikan subjek, sayanya kita jadikan objek. Maka terjadilah perubahan. Perubahannya bagaimana? Subjeknya I dirubah menjadi objek, I berubah jadi me sesuai dengan kolom ini. Subjeknya I dirubah menjadi objek, berubah jadi me. Subjeknya they dirubah menjadi objek, they-nya berubah jadi them. Dan selanjutnya ya. I invite them to attend the meeting in time. They-nya kita jadikan subjek, berubah jadi them, berubah jadi they, I berubah jadi me. Jadi kalimat berubah jadi they invite me to attend the meeting in time. Mereka mengundang saya untuk menghadiri rapat itu in time. Nomor 3. Ini perbedaan penggunaan PA dan PP. Coba adik-adikku lihat di sini ya. Tadi saya jelaskan bahwa PA itu harus diikuti oleh benda. Kenapa? Karena fungsinya sebagai adjektif. Adjektif itu selalu digunakan sebelum kata benda. Red book misalnya kan. Saya contohkan di sini ya adik-adikku ya. Misalnya, my house is white. Rumah saya putih. Kenapa di sini menggunakan PA? Karena posisinya diletakkan sebelum benda. Bendanya house. Ya. Ketika kita menggunakan PP, tidak bisa lagi PP-nya itu diletakkan sebelum noun, tetapi harus berdiri sendiri. Jadi kalimat my house is white berubah jadi, bisa kita rubah jadi the white house is mine. Artinya sama-sama. My house is white, rumah saya adalah putih. The white house is mine, rumah putih itu adalah kepunyaan saya. Sama kan artinya? Redaksinya saja berbeda, maknanya sama ya. Yang perlu adik-adikku ingat, kolom PA selalu diikuti oleh benda atau diletakkan sebelum kata benda ya. Kolom PA, PP berdiri sendiri, tidak boleh diikuti benda. Contoh selanjutnya penggunaan PA dan PP ya. Contoh selanjutnya your bag adik-adikku ya. Di sini adik-adikku lihat your bag is new. Tasmu baru. PA-nya your, kita rubah jadi PP jadi yours. Ya, berubah jadi yours. Kenapa berubah jadi yours? Ya. Kenapa diletakkan di ujung? Karena dia tidak diikuti benda. Yang nomor 5 dia diikuti benda. Jadi your bag adik-adik ya. Your bag. Your bag. Yang mana? PA-nya your. Bendanya bag. Ketika PA ini kita rubah, kita menggunakan PP, maka kalimatnya berubah tanpa merubah makna. Jadi your bag is new, kita rubah jadi the new bag is yours. Your bag is new, tasmu baru. The new bag is your, tas baru itu adalah kepunyaanmu. Saya ulangi, your bag is new, tasmu baru. Your bag is new, tasmu baru. The new bag is yours, tas baru itu adalah kepunyaanmu. Sama kan? Sama meaning, beda redaksi. Itu. Sekarang yang terakhir kolom RP ya.
Kolom RP refleksi pronoun. Tadi saya jelaskan bahwa RP itu menjelaskan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh subjek itu sendiri. Nah, RP-nya harus sinkron dengan SP-nya adikku ya. Jadi ketika subjeknya we ya, ketika subjeknya di sini we ya, maka RP-nya harus ourselves. Tidak boleh subjeknya we, RP-nya myself misalnya atau himself, tidak boleh. Harus sinkron. Kenapa? Ya karena sesuai dengan kan maknanya. Kan di sini maknanya kami mengecat rumah kami sendirian. Maksudnya itu kami sendiri ya, kami sendiri yang mengecat rumah itu, bukan orang lain. Kami sendiri yang mengecat rumah kami sendirian. Nah, kalau kamu adik-adik gunakan myself kan tidak sinkron. Jadi kami, saya sendiri. Nah, kita contohkan yang nomor 2 misalnya kan. Kalimat nomor 1 kita rubah menjadi kalimat nomor 2. Ourselves-nya boleh kita letakkan setelah subjek. Ourselves-nya tadi yang di ujung boleh diletakkan setelah subjek. Merubah jadi apa? We ourselves paint our house. Kami sendirian yang mengecat rumah itu. Kami sendirian yang mengecat rumah itu. Artinya bukan orang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya ganti dengan myself? Kan nggak sinkron maknanya. Subjeknya kami, SP-nya myself. Jadi terjemahnya kontra, beda. Kami, dia sendiri. Kami, saya sendiri yang mengecat rumah itu. Kan nggak nyambung maknanya kan? Atau saya ganti dengan himself. We himself paint our house. Kami, dia sendirian yang mengecat rumah itu. Tadi bilang kami, ini dibilang dia sendirian. Kan nggak sinkron. Itu dari segi meaning kita bisa membedakannya. Jadi harus sinkron antara subjek dengan RP. Kalau tidak sinkron, beda SP, beda RP-nya ya, otomatis artinya tidak nyambung. Kalau tidak nyambung, akibatnya apa? Misunderstanding. Kalau misunderstanding, akibatnya apa? Miscommunication. Terus miss. Ya. Terus miss. Yang nomor 3. Yang nomor 3, adik-adikku ya. Yang selanjutnya ntar adik-adik ya, kita cek dulu yang selanjutnya. Nah, your bag is new sudah ya, sudah jelaskan. Nah, kemudian yang nomor terakhir tadi, I do the homework by myself. Kita lihat ya, subjeknya I, RP-nya myself. Subjeknya I, RP-nya myself. Jadi kesimpulan, subjeknya harus, SP-nya harus sesuaikan dengan sinkronnya, dengan RP-nya harus sinkron. Antara SP dengan RP harus sinkron. Kemudian yang kedua, letaknya RP boleh diletakkan setelah subjek. RP boleh diletakkan setelah subjek atau diletakkan di ujung. Nah itu. Nah, sekedar untuk tambahan adik-adikku ya. Adik-adikku mungkin pernah mendengar istilah orang pertama. Karena ini ada hubungan dengan pronoun. Ada istilah orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. The first person, the second person, the third person. What is the meaning of them? Apakah makna dari mereka? The first person, orang pertama. The second person, orang kedua. The third person, orang ketiga. Apa maknanya? Maknanya ya, orang pertama itu adalah orang yang mengajak berbicara. Orang pertama adalah orang yang mengajak bicara. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Ya. Jadi the first person is the person who is speaking. The first person is the person who is speaking. Atau the person is speaking boleh. Orang pertama adalah orang yang berbicara atau orang yang mengajak bicara. The second person is the second person is the person who is speaking to. Ingat kan ya?
The first person is the person who is speaking. The second person is the person who is speaking to. The third person, orang ketiga, adalah the person who is speaking about. Saya ulangi sekali lagi supaya jelas. The first person is the person who is speaking. The second person is the person who is speaking to. The third person atau orang ketiga adalah the person who is speaking about. Indonesianya, orang pertama adalah orang yang mengajak berbicara, orang kedua adalah orang yang diajak bicara, orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Ketika orang itu jumlahnya satu, maka disebut orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Ketika orangnya lebih dari satu atau plural, maka disebut orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak. Dari definisi ini adik bisa menyimpulkan siapa yang termasuk orang pertama tunggal, siapa yang termasuk orang pertama jamak, siapa yang termasuk orang kedua tunggal dan jamak, siapa juga yang termasuk orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak. Dari definisi yang saya berikan tadi. Bisa nggak kira-kira adik-adikku terka? Sekarang saya nanya, orang pertama tunggal, kira-kira siapa adik-adikku? Orang pertama tunggal, orang yang mengajak bicara, jumlahnya satu, berarti siapa? I, berarti saya. Orang kedua, kamu. Orang ketiga, dia. Ya, dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau tunggal. Kalau jamak, orang ketiga jamak, siapa? Mereka. Itu kan? Nanti adik-adik pikirkan sendiri. Ini sekadar saya berikan ilustrasi untuk merangsang adik-adik bisa berpikir. Ya. Nah, demikian itu saja adik-adikku ya. Untuk selanjutnya, silakan adik-adik ketik di comment space ya. If you have a question or if you have any kind criticism, please write your question, your criticism on space, on comment space. Jadi tuliskan komen atau pertanyaan adik di ruang komen. Kalau untuk selanjutnya nanti episode-episode yang akan datang, kita akan berikan masalah auxiliary verb ya, yang jadi dasar dalam grammar ini adik-adikku. Yang pertama grammar, yang pertama tenses, yang kedua pronoun ini, yang ketiga auxiliary verb. Yang tiga ini sering berhubungan dengan grammar lain. Ketika adik-adikku tidak mengerti atau masih belum menguasai yang tiga ini, tenses, pronoun, kemudian auxiliary verb, adik-adik nanti mengalami kesulitan untuk memahami grammar selanjutnya. Jadi tolong yang tiga episode awal yang saya berikan adik-adikku kuasai. Ada permasalahan silakan tanya, tulis di pertanyaan di ruang komentar. Okay, I think it is until here for our lesson today. Thank you very much for your kind to watch this YouTube channel. I hope you can understand whatever I am talking about. So, see you next time. Salam kompak, salam global. Kompak artinya kita tetap bersatu dalam berbagai perbedaan kondisi. Salam global artinya kita berharap dengan menguasai bahasa Inggris kita bisa masuk ke dalam dunia global. So again I say salam kompak, salam global. See you next time.